Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yakni yang pertama materi saya sendiri mengenai kontrol proses. Nah, kontrol proses dari dalam long term memory. Teman-teman, menurut makalah telah kami bikin yang dimana long term memory ini dalam kontrol prosesnya kemampuan untuk mengingat masa lalu dan dapat menggunakan informasi tersebut pada saat ini, dari mana merupakan fungsi memori jangka panjang. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang ini merupakan kapasitasnya yang tidak terbatas, kemudian durasinya yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Bagaimana sih proses kontrol menyimpan informasi dalam memori jangka panjang tersebut? Dapat dijelaskan dalam studi nekrotik Donald Hebb, yang dimana informasi dalam memori jangka pendek akan diubah ke dalam memori jangka panjang apabila informasi tersebut sudah tersimpan sangat lama. Nah, dalam makalah ada tuh menurut Bower beberapa macam informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang, meliputi salah satunya yaitu model spasi dari alam sekeliling kita. Apa sih itu? Teman-teman bisa baca dalam makalah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Elvinda dengan NIM 19303060010 ingin mempresentasikan yaitu bagian B, Autobiographical Memories atau memori autobiografis. Memori autobiografis adalah memori yang dimiliki seseorang mengenai masa lalunya. Salah satu alasan mengapa memori pribadi dipandang menarik adalah karena memori pribadi berkaitan dengan individu yang bersangkutan beserta seluruh sejarah hidupnya yang unik. Fokus memori autobiografis adalah seseorang atau Anda, rekan Anda, atau siapa saja. Maksudnya, Anda adalah pakar mengenai memori autobiografis Anda sendiri, karena tidak ada orang lain yang mengetahui hidup Anda sebaik Anda sendiri. Memori autobiografis juga dapat memberitahu kita berbagai hal mengenai kepribadian dan konsep diri orang yang bersangkutan. Nah, memori autobiografis pada umumnya sangat akurat dan memiliki kekuatan tinggi, bahkan sempurna. Memori autobiografis berisi informasi terkait emosi, deskripsi diri, peristiwa-peristiwa khusus, dan sejarah kehidupan seseorang yang bersangkutan. Memori autobiografis dapat digambarkan dengan dua ciri utama, yaitu periode seumur hidup dan kejadian-kejadian yang berlangsung selama periode seumur hidup tersebut. Nah, para peneliti meyakini bahwa memori autobiografis adalah suatu proses berurutan yang terdistribusi di seluruh otak. Hal tersebut menjelaskan mengapa sebuah trauma atau cedera otak di lokasi yang berbeda-beda kesemuanya dapat menyebabkan defisit memori autobiografis. Lengkapnya, memori autobiografis tidaklah berupa lenyapnya memori itu sendiri, melainkan disebabkan karena adanya problem-problem dalam proses pengaksesan memori tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang indirect test of memory atau tes memori tidak langsung. Tes memori tidak langsung menilai pengaruh pengalaman terbaru pada kinerja tugas tanpa memerlukan kesadaran mengingat. Bukti mengenai apakah terdapat perbedaan usia yang dapat dipercaya pada indikator implisit tersebut memori tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini mungkin terkait dengan rendahnya kekuatan penelitian sebelumnya atau kontaminasi tindakan tidak langsung oleh strategi pengambilan memori sadar. Dalam tes yang kuat secara statistik, ini pertanyaan tes memori tidak langsung dan yang langsung diberikan kepada 584 orang dewasa dari 3 kelompok usia atau dari 19 sampai 36 tahun, 55 sampai 69 tahun, dan 70 sampai 86 tahun.
Perbedaan usia yang signifikan dalam mendukung anak muda ditemukan pada tes tidak langsung serta tes langsung, menunjukkan bahwa ada perbedaan usia yang kecil namun dapat diandalkan dalam memori implisit. Analisis korelasional memeriksa hubungan kinerja memori dengan variabel kognitif lain, menunjukkan bahwa tes tidak langsung didukung oleh komponen yang berbeda dari tes langsung. Sebuah menumbuhkan hubungan antara usia dan ingatan kinerja sangat bervariasi dengan jenis tes memori. Saya telah ditetapkan dengan jelas, misalnya bahwa orang dewasa yang lebih tua tidak bekerja sebaik orang dewasa yang lebih muda pada tes terkait dengan memori episodik seperti ingatan dan pengenalan. Itu menumbuhkan subjek untuk mengingat informasi kontekstual tentang sebuah acara. Pola hasil yang berbeda telah ditemukan dengan menggunakan tes yang terkait dengan memori semantik, seperti pencarian kembali fakta, kosakata, dan cat dasar semantik. Tes ini melibatkan akses pengetahuan namun tanpa referensi detail kontekstual tertentu. Telah disarankan yang lebih tua orang dewasa tampil sebaik atau lebih baik daripada orang dewasa yang lebih muda. Dalam hal ini, kelas tes memori misalnya Burke and Harold pada tahun 1988, Perlmutter 1986. Meskipun ada beberapa contoh di mana depresi kecil ditemukan di antara orang dewasa yang lebih tua. Misalnya konteks antara memori episodik dan semantik berkenaan dengan efek yang berkaitan dengan usia jelas menunjukkan bahwa kemampuan ingatan tidak menurun secara seragam seiring bertambahnya usia. Metode yang dilakukan ialah subjek sampel terdiri dari 584 orang dewasa yang tinggal di komunitas, 343 wanita dan 241 pria, bertempat tinggal di berukuran sedang daerah metropolitan. Mereka direkrut melalui iklan di media publik dan melalui permohonan khusus universitas dan kelompok masyarakat. Subjek dibayar dengan biaya nominal $15.000 Amerika untuk partisipasi mereka dalam penelitian ini. Lengkap data tentang ukuran relevansi hingga saat ini analisis tersedia pada 544 subjek yang terdiri dari 309 wanita dan 225 pria. Dan data inilah yang dilaporkan di sini. Itu sampel dibagi menjadi 3 kelompok umur, di antara umur 19 tahun sampai 36 tahun, umur 55 tahun sampai 69 tahun, dan umur 70 tahun sampai 86 tahun. Ujian pendidikan tingkat partisipan yang dirangkum dalam tabel 1 menunjukkan bahwa orang dewasa yang muda memiliki tahun pendidikan yang jauh lebih banyak dari dua kelompok yang lebih tua. Baiklah, materi selanjutnya tentang memory improvement atau peningkatan memori. Penurunan daya ingat merupakan gejala yang sering muncul pada lanjut usia, terutama usia 40 tahun ke atas, tetapi bisa juga menyerang pada usia muda. Penyebab mungkin karena kelelahan otak atau stres yang mengakibatkan penurunan daya ingat. Pada umumnya, penurunan daya ingat terjadi karena beberapa sel otak
terutama sel dentate gyrus yang berangsur-angsur mati, dan juga karena berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Kematian sel otak tersebut tidak akan diikuti dengan regenerasi, sehingga hal ini menyebabkan seorang mudah menjadi lupa. Penurunan daya ingat dapat menyebabkan pikun, yang diakibatkan oleh menurunnya fungsi jaringan otak. Pada manusia, proses ini dimulai dari usia pertengahan dan akan mulai muncul penurunan kognitif dan fungsi otak lainnya. Demensi senilis dapat disebabkan oleh penyakit vaskular dan gangguan lain. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang paling sering terjadi. Penyakit Alzheimer ini paling sering ditemukan pada orang tua berusia lebih dari 65 tahun, tetapi dapat juga menyerang orang yang berusia di bawah 40 tahun. Daya ingat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor individu, faktor objek yang diingat, dan faktor lingkungan. Faktor individu merupakan faktor proses mengingat yang dipengaruhi dari dalam tubuh individu itu sendiri, seperti gaya belajar, makan, umur, dan kesehatan jasmani dan rohani. Kondisi fisik yang baik dapat meningkatkan keefektifan dalam mengingat informasi jangka pendek. Kondisi fisik yang baik dapat kita dapatkan dengan cara berolahraga. Latihan fisik untuk meningkatkan daya ingat dapat dilakukan dengan olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, berenang, dan bersepeda. Olahraga ternyata tidak hanya membuat tubuh bugar dan sehat, tetapi dapat meningkatkan kemampuan otak untuk membangun sel-sel baru, yaitu sel dentate gyrus. Hal ini disebabkan karena olahraga bisa membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, sehingga suplai nutrisi dan oksigen menuju otak akan terdistribusi dengan baik. Hasilnya dapat meningkatkan daya ingat dan meminimalkan penurunan daya ingat. Jenis olahraga yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat adalah olahraga kardiovaskular. Contoh olahraga kardiovaskular yaitu jalan cepat, senam, dan berenang. Latihan kardiovaskular ini menghasilkan efek yang positif pada kinerja beberapa tugas kognitif, terutama tugas-tugas yang memerlukan kontrol eksekutif yang melibatkan area frontal dari otak. Kerja otot saat berolahraga kardiovaskular ini dapat meningkatkan konsumsi oksigen, melebarkan pembuluh darah ke otak, otot meningkatkan aliran baik vena serta curah jantung. Meningkatnya curah jantung menyebabkan aliran atau sirkulasi darah ke seluruh tubuh lancar, sehingga salah satu organ tubuh yaitu otak dapat ternutrisi dan terdistribusi oksigen dengan baik. Pasokan nutrisi dan oksigen yang cukup bagi otak dapat meningkatkan kemampuan dan tahan berpikir seseorang menjadi lebih lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Mungkin hanya itu materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Agustin, NIM 1930 akan menyambung materi dari tema saya tadi, yaitu tentang konsep memori dalam perspektif Islam. Penyebaran ilmu pengetahuan sangat diperhatikan oleh Islam. Islam juga mengajarkan untuk mencari dan mempelajari dari mana sumbernya. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan pentingnya untuk menyebarkan ilmu yang telah didapatkan seseorang kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada umat muslim. Dan oleh karena itu, Islam telah mengajarkan manfaat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan
umat muslim menjadi umat yang memiliki peradaban dan kekuatan yang tinggi. Penginderaan merupakan dari deteksi stimulus sensorik, sementara persepsi merupakan interpretasi dari apa yang telah diterima dan oleh alat indera. Al-Quran banyak menggambarkan tentang penginderaan dan persepsi. Al-Quran menggambarkan bahwa ketika manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui, namun Allah memberikan alat-alat sensorik untuk mendapatkan pengetahuannya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagi demikian. Dalam Quran Al-Isra ayat 106, Al-Quran juga menggambarkan pentingnya pengulangan untuk memperkuat informasi yang digunakan dalam proses berpikir. Bentuk informasi yang disimpan dalam sistem ingatan dapat bersifat verbal maupun visual. Dalam surat Al-Ghasyiyah, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dan selanjutnya kita masuk kepada perbedaan dan persamaan dari materi dalam perspektif Islam dan Barat. Al-Quran menceritakan ini dalam 3 tahap dalam rahim ibu, dan di sini kita jelaskan sedikit untuk teman-teman bisa membacanya di makalah. Sebagaimana akan kami pahami, tunjukkan dalam ayat ini bahwa manusia diciptakan dalam rahim ibu 3 tahap. Memang biologi modern telah mengungkapkan perkembangan fisiologi bayi terjadi di 3 wilayah, berbeda dengan Barat. Kalau Barat itu mempersepsikannya dalam hal dunia binatang, seperti dalam pandangan Barat, bagian neokorteks dari otak itu terbagi dalam beberapa fungsi, khususnya seperti fungsi berbicara, mendengar, melihat, dan meraba. Bagian tersebut menyimpan memori indrawi di tempat yang berbeda. Jika ingin memiliki memori yang kuat, kita harus menyimpan informasi dengan menggunakan semua indera yang dimiliki: melihat, mendengar, berbicara, dan menyentuh atau membawa. Di situ kita dapat perbedaannya. Kalau dalam perspektif Barat, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual dengan tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, atau evaluasi. Nah, di situ ada perbedaan dan dari perspektif Barat dan Islam. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.